Halo rekan-rekan semuanya, selamat datang lagi di Antara Coding. Lanjut lagi kita belajar buat RESTful API menggunakan Nest.js. Di part pertama kita udah melakukan konfigurasi untuk env file kita berdasarkan ekosistem di mana kita ngoding. Terus yang kedua kita udah melakukan koneksi ke database serta melakukan migrasi yang aman menurut gue ya. Nah, di part ketiga video ini kita akan melakukan kita bakalan coba buat CRUD ya, CRUD. Nah, pertama kita butuh beberapa library ya yang nanti kita gunakan. Yarn add class validator. Terus yarn add class transformer. Terus buat hashing tadi kita pakai script untuk hashing password. Oh, salah. Maaf, bukan Nest, berarti types berarti. Sorry. Oke, sudah kita clear. Pertama kita generate dulu ya. Nest generate modul. Biar kelihatan rapi nanti untuk masing-masing service-nya nanti kita bikin satu folder. Cuman kita tumpuk dalam satu folder juga. Kita bikin namanya app aja deh. App users gitu ya. Nah, di sini bakal nge-generate sebuah folder nama app, terus dalamnya ada subfoldernya user. Berikutnya kita generate service-nya. Nah, ini kita belum pakai, kita nge-spec dulu aja deh. Terus yang terakhir itu kita generate adalah controller. Ini kita clear dulu. Nah, sebelum kita mulai, di sini ada terdapat 3 file di dalam sebuah subdirectory user. Nah, si controller ini yang berurusan nanti dengan request dari depan sesuai dengan metode API yang telah kalian tahu ya. Ada get, post, put, delete. Nah, itu masuknya ke sini. Nah, terus di sini ada service, tempat kita mengolah entitas kita nantinya. Seperti query gitu, ke database yang berhubungan dengan ke database. Kita langsung mulai yang paling bawah aja ya. Berarti kan low levelnya kan berarti di sini, masuknya di sini controller, terus masuk ke service. Nah, di sini ya, kita tambahin di config skema validation skema kita tambahkan sal aja deh, sal gitu. Dia number ya, required. Nih di sini kita tadi pakai lokal, jadi kita tambahin aja di sini sal 10. Save. Nah, kalau sudah, kita langsung ke sini service. Ini kita save dulu. Nah, pertama tadi kan ada ceruk itu berarti create ya. Create user. Kita pakai asynchronous saja. Async create user. Promise harus usernya kita kembalikan. Return 0. Satu. Terus async show apa ya bagusnya? Ini aja deh, find all, terus return 0 dulu aja. Async update user, ada ID di sini, string
promise ser kernel. Terus ada delete delete user string promise void aja deh. Nah, di sini kita udah buat ada 4 function ya, yang nanti ini langsung berhubungan dengan controller. Nah, di controller kita inisiasi dulu si service-nya. Buat private read only service. Ini user service. Terus nah, di sini metodenya apa? Misalnya pertama itu kita post sing create user promise. Misalnya di sini user. Responnya 1 user ya. Nah, ini sudah ada. Terus kita coba dengan 2 metode dulu aja ya, get. Terus ada find all. Jadi di sini harusnya banyak, array banyak ya. Sorry, ini kita koma. Tadi kan kita udah install library-nya buat validasi payload-nya. Kalau di sini kan sebenarnya kalau post kita tinggal body. Misalnya di sini payload-nya, terus any. Kalau di sini kan any, apapun yang dikirim dari depan itu akan diterima di sini. Contohnya kita coba return aja deh payload. Jadi di sini kita bikin any aja. Contoh, kita mau coba ya. Coba kita jalankan. Yarn start lookup. Kita ke sini. Pakai Postman terserah teman-teman, kalau teman-teman punya mau pakai apa terserah ya. Buat dokumentasi API-nya. Nah, di sini berarti kan runningnya tadi di port 3000. Nah, ini port 3000. Kalau kita get tadi kan 0 ya. Ini kalau kita kirim responnya 0 ya, karena memang nggak ada data tadi. Nah, kalau kita post, contohnya seperti ini. Nah, di sini kan semua kembali ini. Nah, kalau misalnya orang bikin yang ngasal gini, ini kan tetap diterima nih di belakang. Sorry, number lah contohnya. Nah, ini kan tetap menerima nih di belakang. Ini kan nggak dibutuhin. Nah, makanya tadi ada kelas validator yang udah kita buat. Nah, di folder ini, di subfolder user ini, aku tambahin namanya DTO. Terus itu aku bikin sebuah file namanya create user DTO.ts. Kita akan memvalidasi. Terus kita export class create user DTO. Di sininya is string. Apalagi entitasnya, last name, role. Oke, udah cukup. Ini udah. Nah, ini kita tambahkan di sini.
cus di payload nih. Nah, ini kalau misalnya kita hapus saja. Contoh ini kan ada username deh, username ya, username, email, password. Tapi first name sama last name-nya nggak ada. Sebentar. Sepertinya ada yang kurang. Itu belum jalan karena kita harus tambahkan dulu di main file kita. Sini aja deh. App use global pipes new validation pipe transform true. Nah, ini kita save, service-nya restart, kita close, kita balik lagi ke sini. Ini kalau kita hit, nah muncul pesannya bad request karena first name sama last name nggak diisi, sama role-nya juga nggak ada yang adminnya seperti ini. Kita pakai huruf kecil, terus di sini ada first name, misalnya Andra, last name Mandai gitu ya. Nah, namanya sama, sepertinya typo. Send. Oke, jadi berhasil ngirim payload. Nah, ini fungsinya yang kita install library sebelumnya itu ada class validation dan class transformer. Teman-teman bisa lihat sih di dokumentasinya Nest.js. Oke, berarti kita udah dapat payloadnya yang dari depan. Ini kita copy aja deh, biar sama nyampainya ke belakang. Ini payload. Terus kita save aja, itu dia jadi error. Di user service kita tambahin seperti yang sama. Nah, udah. Terus di sini kita create dulu create user sama dengan new. Sebelum itu saya lupa, kita harus panggil dulu repository database kita. Inject repository type ORM. Terus entitasnya user, terus di bawahnya private read only user repository. Tambahin lagi repository. Sudah. Nah, di sini kita this user repository dot create. Nah, di sini. Tapi sebelumnya kita mau hasing dulu passwordnya. Sini ada payload. Terus di sini ada password ya tadi ya, teman-teman ya. Nah, kita mau hasing dulu passwordnya. Tadi kalau buat hasing password seperti ini. Katanya. Count has jadi gini aja deh. Terus kita panggil aja bc rip. Copy aja nih deh. Ini nih. Import the bcr. Nah, di sini kita pakai hasing sinkronus saja. Ya, ini udah nggak perlu await lagi sih karena udah hasing. Oke. Terus di sini hashnya password sama self-nya ya. Oh iya, kita harus panggil dulu private read only config service. Kita hasing saja passwordnya. Kalau di sini kita lihat passwordnya baru salt ya, or round. Password kita ya, atas password config service.get. Sininya tadi number. Terus di sininya salt. Gitu ya tadi ya.
save. Nah, sorry. Nah, berikutnya kita bakalan tambahin di sini. Kita create dulu usernya. Pertama itu ada username. Pilot username boleh. Email, terus password. Bagus juga ya. Pakai ini. First name, pilot. First name, last name, role, pilot.role. Kita save. Mana dia? Oke. Terus kita save. Terus kita count save user. Wait, save create user. Terus kita terus dung. Config service-nya nggak pakai titik koma. Save. Apa yang terjadi? Error user repository. Oke, kita belum tambahin, kita belum panggil, kita belum import. Kita import dulu ya rekan-rekan. Import dulu entitasnya di modul type ORM for fitur. Oke. Terus user. Si koma di sini. Sorry di sini. Oke, jalan. Sekarang coba kita tambahkan datanya. Oke, datanya berhasil ya. Passwordnya udah di hashing, terus ada create datanya sama username. Oke, berarti ini sudah berhasil. Terus karena sudah berhasil, kita mau lihat nih data yang masuk ke database. Terus di sini kita tinggal ini aja sih, return await is user repository.find aja. Dia akan return semua data. Oke, kita coba jalankan yang get. Oke, kita method get. Nah, ada satu data nih. Nah, coba kita tambah satu data lagi. Ini kalau kita hit. Nah, error. Kenapa tuh? Nah, di sini kita nemuin duplikat entry username. Karena sebelumnya di entitas kita sudah buat di sini username sama email itu unik. Nah, gimana cara handle-nya? Kita langsung balik lagi ke service, karena service seperti yang kita bilang tadi, service kita gunakan untuk proses kita ke database. Oke. Di sini ini aja deh, kita pakaiin try catch saja. Yang ini kita pindahin ke try. Terus banyak cara sih sebenarnya, rekan-rekan. Coba kita log dulu deh. Ini errornya seperti apa? Ini kita return throw new internal ya, internal server error exception. Bentar. Nah, ini kan tadi kalau kita hit, nah ada message-nya, bentar. Ada status code-nya 500. Nah, di sini kita lihat nih, kan kita akan select errornya kenapa. Ada kodenya nih, error duplicate entry. Ini kita copy aja. Mau kode yang bawah atau kode atas ya? Ya, terserah. Jadi kita bikin kondisi di sini, jika errornya nggak mantap banget, kita bikin ER aja deh. Jika si errornya ini sama dengan 1 dot ER
Ada nggak ya? Ini errornya kenapa sih? Drive error, sorry. Ada code juga, mungkin code sama dengan ini just bentar, terus kita return yang ya throw new conflict exception username or email already registered with English tuh. Coba kita hit lagi. Nah, statusnya jadi 409, errornya konflik. Terus message-nya email already registered. Nah, berarti kita sudah bisa handle kalau misalnya error yang seperti itu gitu. Sebenarnya teman-teman juga bisa sih sebenarnya sebelum kalian nambahin atau sebelum insert, kalian bisa banyak cara sih buat handle. Misalnya kalian cek dulu, cek exist user misalnya. Ya kan kita bisa kita cari dulu berdasarkan email atau si passwordnya, email atau username-nya gitu. Ini kita udah handle ya untuk data yang duplikat. Selanjutnya gue mau respon berhasil gue juga seperti ini nih. Ada status code-nya, ada error-nya, ada message-nya, terus ada datanya. Gimana caranya? Nah, kita tambahin sebuah folder yang namanya, namanya util aja deh, utility. App response.dto.ts. Export, buat export class. This.data berdasarkan data. Oke, ini kita save. Kita sudah save. Nah, selanjutnya kita mau bikin responnya kalau dia gagal seperti ini, kalau dia berhasil juga strukturnya sama. Jadi bentukannya kurang lebih kalau dia gagal, jadi teman-teman gampang di front end buat nge-get struktur data respon dari backend. Nah, strateginya sih kurang lebih seperti itu ya. Bagi teman-teman ada cara lain silahkan di komen aja. Nah, di sini tadi gue bikin di sini new app respon aja. Terus di sini hanya user ya. Terus kita tutup. Nah, returnnya di sini berarti const result. Ya, kita wait. Ambil dari belakang. Terus kita di sini return new app respon. Terus di sini data result. Nah, user create successful. Save. Oke, kita coba ganti ya username-nya. Misalnya Andreas. Di sininya Andri. Password sama aja apa? Ininya Andri. Ini dia jadi user. Save.
Nah, kurang lebih sama. Jadi bentukannya errornya 0, status code-nya 8, pesannya user create successfully. Terus datanya langsung dibalikin. Nah, berhasil. Terus kalau kita lihat nih buat ragu nih. Show all. Ini udah ada 2 data kita berarti ya. Ini kalau kita lihat kita udah punya 2 data user. Oke. Save. Nah, di sini juga berarti ini kita copy aja ke sini. Nah, ini juga kita copy aja. Just ini find all. Ini banyak ya. Usernya banyak. Ini kita bisa show all user. Show all user. Save. Kita coba jalankan lagi. Nah, pesannya soal user, terus datanya muncul semua banyak. Oke, sekarang kita sudah berhasil melakukan insert data user dan show all data user. Find all. Sudah find all. Aku tambah 1 deh. Assign find user by ID. Ini ya. Kita copy aja deh. 1 user responnya. Find one. Terus di sininya where ID. Di sini ada ID. ID-nya string. Oh, sorry. Tolong dulu ya. Oke, sudah. Karena ID kita tipe datanya string, kita string. Nah, ini maksudnya ID seperti ini sebenarnya bentukannya seperti ini. ID karena key sama objeknya sama, ya udah dijadiin satu, dia bentuknya sebenarnya di JavaScript seperti itu. Oke, ini udah kita buat juga find user by ID, terus kita tambahkan di controllernya. Sini get juga. Kita ambil parameternya. ID. Asing. Find user by ID misalnya. Di sini kita get aja param ID. ID-nya string. Ini kita copy aja deh. Ini untuk 1 user. Find by user ID, di sininya ada ID. Nah, kita coba. Di sini kita ambil ID-nya. Kita copy. Sini user by ID. Find ID-nya di sini. Send. Nah, respon untuk detail 1 usernya. Berikutnya adalah apa ya? Oh ya, kita harus update ya datanya, ntar kita update. Berikutnya yang kita lakukan adalah update datanya. Terus di sini kita buat metodenya update. Sebentar. Update. Kemana? Oh, sorry. Update nggak ada. Put itu kita juga pakai ID untuk di parameternya, casing. Lama ya, kita copy aja ya. Di sini update user, bisa ambil paramnya. Mungkin kalau untuk DTO-nya kurang lebih kita juga bisa pakai ini update. Cuman kan kalau password kayaknya nggak mungkin diupdate ya. Tapi boleh sih. Ya teman-teman, terserah sih nanti ekspresinya seperti apa. Kalau bisanya kan kita itu kalau untuk password update-nya tersendiri ya. Nah, di sini kita pakai ini aja deh, nggak apa-apa. Atau kita bikin baru aja deh. Update
update user dto.test. Terus di sini juga update password gitu ya. Tambahin aja deh dto.test. Nah, update usernya di sini kita untuk maaf teman-teman, ini kita hapus aja deh. Delete. Nah, di update user ini yang untuk ini kita copy update usernya, kita paste di sini. Nah, untuk ini untuk password kita bikin dia opsional aja teman-teman. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya passwordnya nggak ada ya nggak ada impactnya gitu. Jadi dibiarin aja. Kita udah bikin dia opsional. Nah, kita balik ke controller. Nah, di sini kita juga panggil bodinya. Body payload saya payload. Ini update. Sorry, saya lupa rubah nama kelasnya. Update user DTO. Di sini kita panggil lagi update user DTO. Nah, di sini kita belum punya ya di service-nya. Maaf. Kita buat dulu deh service-nya. Udah ada kok ini. Berarti di sini update user ada ID yang kita kirim sama payloadnya. Nah, ini kita copy. Ini user updated. Ini ada payload di sini, berarti kita harus tambahkan juga ada dua parameter yang dibutuhkan. Pertama itu ada ID-nya sama payload body-nya yang dikirim dari request, dari HTTP request-nya ya. Ini kita save dulu. Belum. Caranya update kita counts. Ya deh, kita cek di sini payload dulu deh. Payload. Password. Just password. Password ya. Kita lakuin dulu pertama itu adalah cek user misalnya. Await this dot user repository dot find one, cari satu, where dot id where id ini ya. Nah, jika cek user tidak ditemukan ya, just gitu ya, kita throw aja lagi, throw new not found exception ya, not found exception. User tidak ditemukan. Oke, kalau dia berhasil, kita cek lagi nih if password. Kalau passwordnya ada, kan bisa teman tuh nggak nambahin password gitu. Kalau misalnya optionalnya udah kita hashing lagi aja passwordnya, password hash gitu ya. Terus payloadnya kita rubah aja, payload dot password sama dengan hash pass. Sebentar. Oh, di sini berarti teman-teman. Karena di sini dia udah dapat data usernya, cek user ada password hash. Berarti kan passwordnya berubah nih, jadinya diganti passwordnya. Terus update yang lainnya username-nya ya udah kita giniin aja. Email, first name, last name, terus role. Just terus ya udah kita count update user this dot user seperti tadi. Kita save lagi, cek user. Nah, di sini kita return lagi, return update usernya. Nah, buat jaga-jaga kita try catch aja. Ini
Ini kita throw di sini, throw new internal server error exception. Kita log aja nanti, log error. Kalau misalnya error kenapa? Bisa jadi dia ngupdate sama seperti yang udah ada di sini. Dia misalnya ngerubah username-nya, dia ngupdate-nya ternyata udah ada yang punya. Nah, oke. Dan yang terakhir adalah delete. Nah, untuk delete, nah kalau untuk delete ini ya udah kita tinggal await this, kita track aja. Kalau misalnya dia berhasil, this user repository dot delete id. Kalau nggak berhasil ya udah di sini dia internal server error. Tergantung teman-teman nanti gimana sih mau nge-handle-nya. Ya udah nih tinggal kita return aja. Ini kita save, kita balik lagi ke controller, di sini udah. Nah, di sini kita tambahin metodenya delete pakai parameter dari ID-nya. Kita copy aja ya. Males ngetik. Delete user. User delete. Delete user, nggak ada payload bodinya, ininya kita push. Terus returnnya untuk ini void null aja. Itu aja deh. Sub. Oke, teman-teman, sepertinya kita sudah selesai ya buat CRUD-nya. Ini service-nya, delete sudah, terus di sini juga udah delete. Nah, sekarang kita coba untuk update-nya dulu. Nah, kita lihat dulu semua datanya. Sorry. Kita lihat dulu semua datanya. Nah, saya mau update yang ini nih. Coba update yang ini. Terus kita localhost, terus masukin parameter ID-nya di atas. Terus di sini kita pakai put. Terus bodinya ya JSON. Kita copy dari sini aja deh. Copy, kita update di sini. Oh, sorry. Namanya Aulia Rahman gitu ya. Aulia Rahman. Nah, passwordnya kita nggak mau ganti, kita biarin Aulia Rahman. Dia jadi kasir. Nah, kita update. Cus. Nah, berhasil kita update. Passwordnya masih sama karena kita nggak nambahin, karena tadi di sini passwordnya kita buat optional ya teman-teman untuk update. Nah, di sini kita udah berhasil update. Coba kita lihat lagi soal semuanya. Nah, ID-nya masih sama. Datanya sudah berubah. Terus sekarang kita hapus. Kita delete. Ini responnya dari user updated juga ya untuk pesannya. Terus kita tambahin satu request lagi untuk hapus. Delete. Terus di sini localhost user, bikin ID-nya. Ini udah kita eksekusi langsung aja ya. Just user deleted. Nah, kita save. Terus kita show all lagi aja. Nih, boom. Nah, datanya sudah tinggal satu. Terus kalau kita cari by ID-nya, nah ini bakalan jadinya error responnya. 0 ya kalau untuk show by all ya.
coba off, get, cuma satu, by ID. Oh, nggak ada. Paling nanti kita update aja kalau misalnya by ID dia tidak ada datanya. Ini kita ganti aja, const user await. If usernya nggak ada, jika null, itu kita throw aja, throw new not found gitu ya. Ini data user tidak ditemukan. Nah, di sini baru kita return usernya. Ini kita save. Nah, kita ulang lagi. Ini kalau kita cari by ID-nya. Nah, data user tidak ditemukan. Udah, fix. Oke, untuk pembuatan CRUD kit yang Oke, sepertinya sudah selesai kita melakukan CRUD. Nah, berarti kita sudah selesai di part ketiga ini melakukan CRUD. Ya, kurang lebih untuk bentukannya ya seperti itu ya teman-teman. Ada berdasarkan metode yang dipunya. Dan untuk ininya, untuk prefix-nya ini diambil dari nama controllernya yang ini, user. Jadi kalau misalnya ada kalian punya banyak fitur lainnya ya otomatis ininya juga dirubah, jangan sama. Oke, sampai di sini dulu rekan-rekan semuanya, dari gua Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.